Jadi untuk awal mula supaya kita memohon ini acara lebih berkah di sisi Allah di dunia wal akhirah, khususnya bagi kita yang berhadir ataupun yang mengikuti melalui live streaming media yang ada di tempat yang sangat mulia ini, kawan-kawan yang jauh daripada rekan sahabat yang jauh tidak bisa hadir langsung, maka sama-sama kita ingin mengajak khususnya kita yang ada di sini mendoakan diri sendiri, juga ahli keluarga kita semuanya, muslimin wal muslimat, umat Nabi Muhammad dimanapun berada, wabil khusus saudara kita muslimin wal muslimat yang sedang berjuang mati-matian hanya ingin mendapatkan ridha Allah, syuhada fi sabilillah, yaitu saudara kita yang ada di Palestina ataupun di tempat yang lain, dan para mujahidin. Semoga Allah menambahkan kekuatan, keberanian bagi yang sakit, diberikan kesembuhan, yang susah diberikan dengan ketenangan, yang sedang di dalam penderitaan semoga Allah menggantikan dengan kebahagiaan. Kita mendoakan semoga umul Quran yang kita baca Allah memberikan kepada kita yang membaca istiqamah dalam berbuat kebajikan, diberikan kekuatan untuk jauh daripada segala bentuk kejahatan. Kepada orang tua kita yang telah berpulang, semoga diampuni segala kesalahan, diberikan ketenangan di alam barzakh. Bagi yang masih hidup, semoga Allah diberikan kepada orang tua kita kesehatan, kesabaran, dan kalau seandainya orang tua kita dalam keadaan tak tenang, semoga dengan berkah ayat Al-Quran yang kita hadiahkan, Allah menggantikan dengan kebahagiaan. Kepada saudara kita, kepada diri kita, saudara-saudara kita dimanapun berada, kita memohon kepada Allah bagi umat Nabi Muhammad yang dalam kesakitan, semoga Allah Ta'ala segerakan berikan kesembuhan. Yang sudah sehat, semoga mau berbuat kebajikan. Yang sudah berbuat baik, yang sudah beribadah, semoga istiqamah. Yang masih dalam kesalahan, kemaksiatan, semoga Allah Ta'ala bukakan pintu taubat secepatnya. Yang dalam kesusahan, Allah Ta'ala berikan kesenangan. Yang dalam keadaan terlilit hutang sehingga terganggu nilai ibadahnya kepada Tuhan, semoga Allah memberikan harta yang halal kepada siapapun umat Nabi Muhammad supaya bisa menyelesaikan hutang piutangnya dan bisa beribadah dengan tenang, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kepada saudara kita yang ada di Palestina, mereka sangat butuh uluran tangan kasih sayang kita. Lebih-lebih Allah telah berpesan dalam Al-Quran, kalau seandainya ada saudaramu yang sesama beriman dan Islam, di dalam surat Al-Anfal Allah memperjelas tentang bagaimana kita sesama muslim mendukung, memberi dukungan semampu yang bisa kita berikan, yang jangan cari-cari alasan. Allah berfirman, kalau seandainya ada saudaramu yang sedang berperang fisabilillah, mereka mengharapkan bantuan daripada kalian selaku saudaranya, maka hadirlah. Itu wajib namanya. Kita yang asal-asalan, makanya saya sering menyampaikan, jangan hargakan uang yang kita miliki dengan darah para syuhada. Kalau seandainya tak mau memberi, tak apa. Jangan hargakan darah mereka dengan uang 5.000 perak. Maaf, ini bagi yang punya uang. Kenapa? Itu namanya penghinaan. Kita melihat di media, kita sayang kepada mereka. Yatim piatu yang ada di sana, sekarang mereka sudah tidak punya apa-apa. Paling tidak
Yang sudah memberikan, kalau bisa ditambah, ya tambahlah. Kita berikan sehelai selimut, sepotong pakaian, segenggam gandum. Kan itu tak banyak. Mereka hadir di situ, tidak lari keluar daripada Palestina karena mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau seandainya mereka mau keluar, siapa yang melarang? Tetapi beginilah kehendak Allah. Kita yang jauh, ini masalah keimanan, bukan masalah kemanusiaan sahaja. Kalau kita orang beriman, kita orang Islam, Palestina, negeri Syam, Mesir, Yaman, terus Makkah, Madinah, itu bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat kita masing-masing. Biar lebih jelas. Nah, sebentar lagi kalau kita sudah mulai membaca doa, maka ikhlaslah dalam hati. Wa nunazzilu minal Qur'an wa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Memang di sana sudah tidak lagi ada obat-obatan. Bayangkan yang luka, yang berdarah-darah, jangankan mereka punya obat yang sempurna, air infus saja sudah tidak punya. Rumah sakit telah hilang, semuanya sudah punah. Kalau seandainya kejadian itu berbalik kepada kita, malah yarham la yurham, yang tak sayang kepada orang lain, jangan pernah berharap kasih sayang Allah. Kita tidak sayang kepada mereka, masih ada orang lain yang sayang. Tapi kalau Allah mencabut kasih sayang kepada kita, jangankan orang lain, saudara kita pun tidak mau bantu nanti. Bahaya. Buka. Yang putih bahasa Indonesia. Nahi. Jadi malamnya ke Banjar ada berapa? Bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Kayaknya beda wah. Beda bikin hanjir ku mati ku teh saya tentang kasih ini tinggal ku ada ku punya bukan bahasa Indonesia ku mau jalan. Sebab yang lebih hafal bukan ya. Berarti kalewat sensoran. Kalewat. Jadi katrip-trip hanan dengan bahasa Aceh home kipanya mangan. Tegedi mayana abang-abang kamu yang berumah drone hanjir bahasa Aceh be hana tugah laku watagai purno. Ayo menanti yang tanya urinem lintu tanya hanjir bahasa Aceh antre kirana duduk na terjemah tak be halu. Tapi hang puji pegah bahasa Indonesia mandung dan dukan ipekim kuliah awaknya ini gembo pegah lawanya ada 2 pulau Jawa kata ke bahasa Indonesia kan terdepan medang pedro kampung kan dah gau raja. Daripada musibah ku ilung kan ku selamat ro ku. Jadi semoga drone yang napeng sajana malamnya talawan kriat baju-baju tepo awak Palestina ilawan awak ji ilawan Israel ilawan Yahudi idanya urang ino yang di luar Palestina lebih-lebih yang hadir pak malamnya nyo ketanyo hadir malamnya karena Nabi Muhammad kan karena persatuan urang Aceh lun juga lagi ya nyota yang kena malamnya karena ada nilai mahabbah kita terhadap baginda Muhammad. Kalau seandainya sekedar undangan tidak ada paksaan, hadir tidak, hadir boleh, tak hadir pun tidak mengapa, karena panitia hanya mengundang ajakan, tidak ada paksaan. Kita nyota dengan kendaraan ro tabuh motor kedro dempul kedro. Kenapa? Ada sesuatu yang kita dampakkan dari acara ini. Yang jelas kita punya rencana sama, ingin mendapati syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelisnya tunggu menyatanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, i'tikad kita Asy'ariyah, maka kita yakin seyakin-yakinnya ataupun Maturidiyah yang bahwa ruh Rasulullah malam ini hadir. Hana male nanti oi mari belan jelek.
Nabi Muhammad nakalan Sayyidina Umar kalat menyemantang na Sayyidina Umar ho celeng malam nyoy jadi sempurna mina jo ko 5,000 ngan celeng tu po pakat ngat gadah kriit penyakit tunggu hantam surga urang kriit berjihadlah melawan kebakhilan berjihadlah melawan kemalasan. Mangga pegah biya masyarakat bibi ikhlas do ikhlas kali malam-malam yang kau likut malamnya kan ikhlas tak berlepeng belum anak ikhlas dan gede bukan fikir ke ikhlas drone wari beju iban tak kirim peng wari beu Palestina terus kena malautnya kaputuh aru tak terus jawan dia menteng akai kampung mana putong pegah ke rela mereka awaknya rusak kita jauh berjaya-jaya tu nanti pusau dompet tiga malamnya tanahnya kayak setrok banyak setrok habis napah ni meninggal negara-gara nanti peng 2 juta malamnya jatih mati gara-gara gadah peng 2 juta mati don syahid malamnya kayak demi insyaAllah makna di patra tanya semoga yang kena peng 6 juta Malay bangsa yang 6 juta Malay lung secara pribadi Malay ku sebab iaitu ku oleh uri kampung rung-ron kakaya ino Jawa jadinya pertimang klub lah baik Malay dengan bangsa ke kaya urajah jemun muh hepa bamonah ke betul tujuh bercukup je hana jelamai kampung nyo yang jahat mo na yang okay jelamai menurut mentang tiak you semayam sepoi le dang na lain kemudian ujai nyo yang kanan 6 juta padu tak target dia menyedupno rame urang dupno gagah urung-ron menyahana 15 juta kabetul tanyonyo kait damang langkawan manusia keun urung tuha jemut anu rabutu nan debu anu rabutu pegah apa si kunca tabu harta indah tu tarempok pegalah nya kau tuha beruji anak umpah-umpai yang lain golongna yang kana kata apa habis nyo semoga na urung tamah insyaallah taala menyadupno hai tak kumpul baju-baju hayang ketemu ditang yang anak mian hana ta peuna li reta-reta nyo anak mian gadah mak gadah ya hai kiban le tak bayar tanyo kepingin nak meibi awak Palestina nak mian ke tanyo tak tuang tak berak hana payah drone tuang nabi peng dah sebab awaknya tiang hijim tu biat semoga nyo na pemikiran barulah bagi tanyo bagaimana nabi anu berak masjid akhir zaman yang akan diaktifkan kembali bukan Masjidil Haram bukan Masjid Madinah tapi jamaah nanti yang akan dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salam di Masjidil Aqsa. Siapa tahu uang yang kita berikan malam ini 100.000 perak. Kalau seandainya Allah mentakdirkan secepatnya Palestina bebas, maka uang yang kita infak pada malam hari ini siapa tahu akan digunakan untuk merenovasi masjid yang telah rusak. Hebatlah tanya. Kahana ke pegat ke semenji. Getanyo tengah dapat peng ke urang semayang jamaah tinggal. Nabi Isa nanti turun di Imaratil Baida. Pegah dalam kitab, dalam hadis Rasulullah. Di mana itu Imaratil Baida? Negeri Suriah istilah hari ini. Syam nama tempo dulu. Dalam Al-Quran Allah nepegah sering tengok tak baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa Allah menyebutkan 4 kalimat ini beriringan? Karena ada rahasia yang memang Allah Ta'ala simpankan di sana. Watin demi pohon tin. Kenapa ada sebutan pohon tin? Kenapa tidak pohon yang lain? Adakah cuman tin, pohon tin yang dibicarakan? Bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah tempat tumbuhnya pohon tin pada tempo dulu. Sebagaimana
nyo kena urung bireun langgawannya kan. Untuk bireun diistilahkan putrana nih Aceh jumpa. Nah, nan kampung urung bireun Aceh jumpa. Yang dimaksudkan bungong jumpa. Kan Pak bungong jumpa yang kena pegang. Nah, bungong-bungong lain du. Tetapi raja jumpa jemun memang itu rumah raja yang le pula bungong jumpa. Kalau orang sudah berbicara bungong jumpa itu bireun namanya. Lagi urung pidi ya. Ane mulia. Ya ibu dua balu-alu nah uronyan kajir kerudal. Mak Tijo rudal ane mulia dikirim lewat pidi ke dehu Palestin hana kudupat dalam pulau nah, jadi ada yang pegah kota melinjau ataupun kota ane mulia yang urung pidi menanlah kira-kira. Maka watin artinya nepegah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menerjemahkan ataupun menafsirkan. Beliau langsung bertanya sama Rasulullah, wahai baginda Muhammad, ada apa dengan pohon tin? Rasulullah menjawab, maksudnya adalah negeri Syam. Wat zaitun maksudnya negeri Palestina. Karena tumbuhan paling banyak di negeri Palestina pohon zaitun dulu, bahkan sampai sekarang. Waktu di sini artinya Bukit Tursina, tempatnya di negeri Mesir. Bukit Tursina kita tahu itu adalah tempat yang pernah Allah Ta'ala berikan secara khusus kepada Nabi Allah Musa di saat Nabi Musa bermunajah dengan Allah dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Terus ada apa Bukit Tursina dengan umat Nabi Muhammad? Ini persoalannya, ini pertanyaan yang memang mesti kita jangan sekedar membaca Al-Quran itu. Kalau sekedar membaca, kita tidak memperhatikan apa yang dimaksud di dalamnya, apa yang dimaksudkan dengan pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita menganggap itu hanya berita pura-pura. Itulah umat akhir zaman. Mereka banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi hanya sebatas kerongkongan. Negeri Tit, artinya negeri Syam. Nabi Isa nanti, kalau sudah waktunya, hanya Allah yang tahu kapan, Allah akan menurunkan di Imaratil Baydha, artinya tepat di atas bersamaan dengan tiang putih. Tiang putih itu ada di mana? Di negeri Syam sekarang. Nyan kenan kepetrut Nabi Isa. Dari Imaratil Baydha, Nabi Isa berjalan, turunnya hampir waktu salat subuh, langsung menuju ke Masjid Palestina yang telah ditunggui oleh Imam Al-Mahdi. Nabi Isa salat subuh di Masjidil Aqsa bersama jamaah muslimin wal muslimat yang masih selamat imannya daripada fitnah Dajjal. Dajjal keluar. Kapan keluarnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi baginda kita telah mewanti-wanti di antara tanda kejelasan Dajjal keluar ada sebutannya wa min alamati qurbi khurujihi, di antara tanda Dajjal sudah sangat dekat untuk keluar. Tandanya di mana? Itu rahasia Allah. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad ataupun manusia yang hidup sekarang, kita bisa melihat Dajjal itu sudah berada di mana. Kapan dia akan tiba ke permukaan dunia? Tandanya qillatil ma'ruf wa kasratil munkar. Tanda Dajjal sudah sangat dekat untuk keluar. Alamat paling keras, tanda paling jelas, sedikitnya orang yang melakukan amar ma'ruf dan sangat banyak orang yang melakukan kejahatan di atas permukaan dunia. Maka kita ambil kesimpulan sendirilah. Nah, kita kalian gedro, tak parita gedro, uronyo, beli tanuh rot, sole tak puput kebaikan dengan buat kejahatan. Dalam rumah tangga kita, siapa, mana yang lebih dominan, kebaikankah ataupun kejahatan? Artinya kebaikan yang sesuai dengan agama ataupun kejahatan yang sesuai dengan agama.
Maka jelas kita terjawab. Dan juga kata itu dia. Karena kekuatan dia untuk bisa lepas, rantainya akan putus kalau seandainya kejahatan manusia merajalela. Orangnya anak pegang halih, kohon yang hebat. Gimana nak pegang? Mana orang pegang mana yang merdeka Palestina berarti duit aja mai tanya hot aja. Ya cukup bodoh dulu. Untuk baik merempak agaknya dengan dia mati awak Palestina, maka guru aja orang mudanya. Baiklah menanakai dia. Medaleh dengan Palestina, Dajjal mati di Palestina. Ada tubuh yang telah dibuat. Dajjal nanti akan dibunuh di sini. Siapa yang membunuh? Hanya Nabi Allah Isa yang mampu membunuhnya. Dajjal tiba itu biar nang depui tanya, yang mbak malaikat Jibril. Mai yaktuluni. Adakah ada manusia yang bisa membunuhku? Dijawab oleh malaikat Jibril. Ada. Siapa yang bisa membunuhku? Isa. Isa itu siapa? Anak Siti Maryam. Tandanya di mana? Dajjal ya ke Nabi Isa. Sebab yang ekoh Dajjal tok hero Nabi Isa. Tandanya di mana? Siapa nanti yang menanyakan kamu tentang sholat, maka dialah Isa yang sebenarnya. Nah kejut Dajjal wik-wik nandunya aman. Baju-baju ija. Ikalan papat yang ramai udah kena semayang ke kena ija. Nyo baju-baju tunggu semayang karang kada. Huranya kayu puput agak nilai. Nah baju-baju tunggu. Yang dia kata pegah kawannya, dia kata pegah, bapak yang kena. Nah, sebab dia kata pegah menang-menangnya hanya tak buat Indonesia itu buat tu. Nah, kalau dia bilang apa berarti? Tapi tengok hanya tak pegah meluli masalah lah, tengok dua yang terobok. Jadi ahwate Dajjal merempak dengan Nabi Isa. Pas selesai salat subuh, dia ketok pintu masjid, tiba-tiba dibuka. Di saat orang yang barusan sholat melihat Dajjal nyata di depan mata, baru orang berlarian. Yang tersisa hanya 9 orang. 1 Isa, yang kedua Imam Mahdi, yang lain jamaah. Langsung Nabi Isa keluar didampingi oleh Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu punya nama sendiri, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah anak keturunan Siti Fatimah, yakni ibunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengistilahkan la yaqamu sa'ah, la yazalu dunya, la yadhabu dunya. Dunia ini tidak akan pernah hilang kalau belum datang seorang pimpinan yang membawa keadilan, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia anakku, warna kulitnya seperti kulitku dan pembawaannya hampir persis seperti diriku, kata Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan la yaqamu sa'ah hatta yuftaha Baitul Maqdis. Kiamat tidak terjadi kalau Palestina belum bebas. Nyanban. Jadi malamnya tayo tak pegat maulid Nabi Muhammad. Tak pua beritanya karena Nabi Muhammad. Andai kata Muhammad tak hadir, maka kita tak paham. Betul Nabi Isa katanya. Atau salih. Adakah kamu telah salat? Itu pertanyaan pertama. Bayi jengonya lidah ya teraju nyo Isa. Sebab tanda Nabi Isa, orang yang tanya baji kali ke semayang aku belum. Dijawab lidah je. Kaku sali, aku telah salat. Nabi Isa tanya, liman tu sali. Untuk siapa kamu melakukan salat? Wa anta tad'u ilan nas anta rabbal alamin. Wahai makhluk terlaknat, untuk siapa kamu salat? Kemarin kamu telah mengakui engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan semua jagat raya. Aku tanyakan padamu, liman tusalli, untuk siapa kamu salat? Begitu dia melihat Nabi Isa marah, dia lari. Akhirnya Nabi Isa lompat, langsung getak mati. Intang teh mati dah juga di Palestina. Menyedron kalau intang teh mati. Sebabnya kalau ditunjuk zaman li Rasulullah, kalian ditunjuk li Sayyidina Umar, kalian neputente tempatnya intang teh. Karena mungkin salah karena kehadiran Nabi Muhammad memperjelaskan semua masalah yang sudah diputarbalikkan fakta oleh para kaum Israelia. Gepuga tunggu oleh orang Palestina. Nyoy tadi tu po. Yang kita bak Google ataupun ketik barangkali bapak yang dengan drone.
tempat nanti Dajjal dibunuh. Nah tubuhnya. Teman di awaknya rencana ini pegadah katanya. Awak Israelnya rencana ini katanya pegad. Yang diakui awaknya Dajjalnya adalah raja. Mati Dajjal itu bijut maju. Nyo modaleh dengan ayat baca apa no? Waktu di sini na wahadzal baladil amin. Keluar jut maju membuat kemungkaran, membuat kerusakan. Bahkan di saat makanannya sudah menipis, dia mau memakan manusia. Di saat itulah Jibril hadir, membisikkan pada Nabi Isa, ajak hamba Allah ke atas bukit Tursina. Rejoklah urang wadenya di Nabi Isa, gepei ada bukit Tursina untuk biak tombak Jud Majud. Jud Majud hanjai ada bukit Tursina, anak izin li Allah. Akhirnya Jud Majud saling membunuh, dia mati. Bau busuk bangkainya menyengat hidup. Akhirnya Nabi Isa berdoa di atas bukit Tursina, itu tempat musajabah. Wahai Allah, hilangkan kesakitan ini. Akhirnya Allah menurunkan hujan 3 hari 3 malam. Bangkai Jud Majud dibawa oleh air bah. Turun dari sana, Imam Mahdi sakit parah. Beliau wafat, dimandikan, dikafankan, terus disalatkan, dikuburkan di Palestina. Tak lama setelah itu Nabi Isa mohon pamit sama muslimin wal muslimat. Waktu di sini wahazal baladil amin. Nabi Isa menuju kepada negeri yang aman dalam jaminan Allah. Negeri yang mana? Makkah dan Madinah. Akhirnya Nabi Isa wafat di Madinah. Nyan tunggu berita tentang Palestina itu. Semoga mentamah berkah, behek go pegah berkah rukuk ton. Ya hai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa alihi washabihi ajmain wa ila arwahi ahli tariqati wa ahli silsilati hadi tariqati wa usulihi wa furuhim ya rabbal alamin wa ila hadrati man hajatina hadi tariqata wa usulihi wa furuhim ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syuyukhina wa li muallimina kullihim ajmain wa liman ahsana ilaina wa liman asaa ilaina wa li sahabatina wa li qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa usana wa wasaina bi du'a wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ikhwanina muslimin wal muslimat wal mujahidin fil Palestin wasabbit qulubana wa qulubihim wasabbit aqdamana wa aqdamihim ala dinika wa ala taatika ya rabbal alamin syai'un lillahi lahum ajmain alaihim al-fatihah wa rahmatullahi wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu ta'ala abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namuru biha nubansu insyaallah taala wa nahnu minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Tuhan muliakan Bandung segenap, para guru-guru kita semuanya, para ustadz, para pimpinan majelis ta'lim yang sudah berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Semoga para guru kita selalu dalam lindungan Allah, dalam maunah Allah, dalam maghfirah Allah, wa ridha'illah di dunia wal akhirah. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Lurah dan segenap para unsur kepemerintahan desa, kecamatan yang berhadir ataupun yang tidak sempat berhadir. Semoga para pimpinan kita, para pembimbing kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, dan semoga selalu diberikan keberkatan hidup dalam beribadah dan dijauhi daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya yang kami muliakan Tugu Ketua tim Taman Iskandar Muda Pusat beserta para rombongan dan segenap ketua tim yang telah hadir untuk menunaikan hajat yang punya tempat. Semoga kehadiran rekan dan sahabat menambahkan nilai ukhuwah Islamiyah antar sesama orang Islam, walaupun kita berbeda warna pakaian, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda daripada segala perbedaan, tetapi itu bukan sebagai untuk satu hal yang menjauhi hubungan, karena Allah telah menghadirkan Nabi Muhammad ke dunia. Di antara tugas baginda Nabi Muhammad adalah mempersatukan semua suku, semua umat, semua bahasa hanya dalam satu kata, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, di saat para kafir musyrikin di Mekah dan para Yahudi yang ada pada waktu itu, mereka tidak mau menerima dakwah baginda Nabi Muhammad, dan bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad sudah tidak sehat dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka mengancam, wahai Muhammad, kalau kamu ingin berdakwah, berdakwahlah kepada sukumu sahaja. Jangan libatkan kami dalam kepercayaanmu, jangan libatkan kami dalam agamamu, jangan perdengarkan kami tentang Tuhanmu, karena kita berbeda. Itu kata mereka. Allah membela Nabi Muhammad dengan menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, jangan kamu percayakan apa yang mereka katakan. Sesungguhnya aku hadirkan kamu ke dunia bukan hanya untuk satu golongan sahaja, tetapi wahai Muhammad, risalah dakwahmu aku peruntukkan untuk semua kalangan manusia, bahkan jin yang ada di dalam dunia itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku hadirkan kamu wahai Muhammad kecuali kamu adalah nabi bagi semua manusia yang ada di atas permukaan dunia. Walaupun kata Al-Quran, walau aksaran nas la ya'lamun, walakin aksaran nas la ya'lamun. Kebanyakan daripada manusia yang ada pada waktu itu, bahkan hingga dengan sekarang, mereka tidak percaya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam hal ini, kita pada malam hari ini yang telah berkumpul di sini,
Walaupun kita berbeda bahasa dan lain sebagainya, tetapi itu bukan perbedaan. Lebih-lebih negara yang tempat kita diami sekarang dengan warna Bhinneka Tunggal Ika. Puno nalung dengar nyo bahasa Aceh lelu, tapi kan ana pegah ba urang yang hanja bahasa Aceh lo aku pegah burungnya. Benru tang de kata Acehnya nyan tang tarari ya kai pegah tapi kero-kero woi. Tadi saya sempat mendengar ada sebahagian daripada yang menyampaikan kata-kata sambutan tadi. Mungkin ini sudah dekat dengan pemilu dan lain sebagainya. Yang jelas kita orang Islam, kita orang beriman, kita yang percaya dengan keputusan Allah baik di dunia dan di akhirat. Kita selaku yang Islam yang percaya dengan keputusan Allah, maka berpolitiklah dengan politik Islam. Kalau seandainya kita orang Islam tidak berpolitik secara Islami, ataupun kita orang Islam tidak mau berpolitik dengan zaman sekarang ini, kita jangan alergi dengan bahasa politik. Lebih-lebih tanya orang Aceh yang menyetungku orang Dayak mau politik, yang hana betul ini. Tunggu-tunggu hanjang politik, ulama-ulama hanjang politik, yang kam para ustadz, yang melarang para ustadz, para ulama dulu tidak boleh berpolitik, artinya turun langsung dalam kancah menenangkan permasalahan masyarakat dan lain sebagainya. Yang melarang adalah musuh nenek moyang gedayo, musuh Allah, musuh Nabi, musuh urang Aceh, Sonok Hogronyo. Sonok Hogronyo lah yang memisahkan Islam dengan para ulama. Sonok Hogronyo lah yang membuat aturan ulama jangan libatkan dalam pemerintahan. Nggak mengaji juga barang kapuang bu. Nah kejip menyatanya na urajeh na urang gak temayang balu. Iba pendapat rawan Nabi ya. Tungku-tungku kagam politik lawenya nyan langsung kutayang. Pat jid ke masalah bagi rawan tungku hanjang politik. Nya aku begah biu badro. Nah miana urang tanya ngana jauh bedi kampung. Kadang ana wawo kampung. Nyole pertanyaan meno-meno bawa iranto. Kampung tadi woi begah bang pahjai luar. Nah itu aku karena meninggal itu waktu timang katanya. Aik mau tak perlu pilih. Buat ini nanti bayang itu. Ulama tunggu hanjing politik. Nyakan kakoi alah mulut. Berarti kada walau. Anak pangan apa malam nyawa biak kagiak jauh panggung biak pegah politik. Hai pangan nyot moleci. Tugas Nabi Muhammad bukan mengajak kita saja untuk salat. Urusan Nabi Muhammad yang Rasulullah ajari bukan sekedar masalah hablum minallah wa hablum minannas, tetapi kehadiran Nabi Muhammad untuk mendekte pola pikir yang benar untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang bisa memimpin negara adalah siapa yang menang dalam kancah politik. Siapa pimpinan negara? Yang bisa memimpin negara siapa? Siapa yang menang dalam pilkada, dialah jadi pemimpinnya. Yang dengar bukan? Pimpinan Nanggrau. Nah, yang tepat je hendak. Nah, ini ngelewatnya di kampung mana buku. Pimpinan Nanggrau urang menang dalam pemilu. Kalau seandainya parpol yang tidak berasaskan dengan nilai-nilai keislaman, maka negara itu akan berjalan sesuai dengan ADART yang ada pada parpol. Nyo sabi-sabi lagi nyo, yang baik tanyo iku bangai sabi-sabi. Sabi pulang, sabi pulin, sabi menang, sabi medik. Kalau seandainya kita yang masih mau salat, yang percaya dengan hari kiamat, yang mau hidup tenang dalam beribadah, dan semoga kita masih mau untuk merencanai di atas pribadi kita dan keluarga, semoga anak-anak kita paham dengan agama, maka jangan salah memilih.
Kalau kita tak punya politik sendiri, berarti kita mesti mengambil politik orang lain. Kalau kita tak punya barang sendiri, kita mesti memakai barang orang lain. Kalau tak punya harta sendiri, kita mesti menerima harta orang lain. Kalau kita tak punya rencana sendiri, berarti kita akan direncanakan orang di atas masa kehidupan kita sekarang ini. Lung pribadi kudu puhang putih lung ya rencana itu. Kita punya kehidupan, kita punya pemikiran. Yang jelas kita demokrasi. Kenapa salah di saat kita memberi saran dan pendapat? Kalau ulama agama tidak hadir memperbaiki politik sekarang, maka ingat, nanti pada suatu ketika politik itu akan menyerang agama sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Ya kan? Ad-dinu asasun, kata Sayyidina Ali, kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu asasun, fondasi kehidupan adalah agama. Agama sumber keselamatan. Negara yang tidak mau mempedulikan agama, negara itu akan tumbang, artinya selalu dalam keadaan tidak tenang. Ad-dinu asasun, fondasi kehidupan agama, fondasi negara agama. Kalau agama tidak bisa kita jadikan sebagai fondasi, lebih-lebih kita orang Islam yang alergi dengan aturan yang ada dalam Islam. Terus kita ini milik siapa? Rame urang katanya tunggu anak muda katanya generasi Islam uronyo, mereka alergi dengan Islam. Ada apa dengan mereka? Sudah cukup banyak generasi sekarang yang memprotes terhadap kebijakan agama. Kalau agama sudah diprotes, masih benarkah keislamannya seseorang? Padahal yang memprotes Islam bukan orang Islam yang sebenarnya. Yang mendiskriminasi Islam adalah orang di luar Islam. Tetapi hari ini Islam tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena banyak pengkhianat di dalamnya. Allah telah menjelaskan, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, jangan pernah berharap kalau para pengkhianat masih berada mengkhianati Islam. Islam ini tidak akan pernah bangkit, Islam akan tenggelam pada masanya. Terus tunggu lagi yang pegah oleh Allah dan yang hana patah bantah wahyu. Nabi ini pegah, al-Islamu gharibun wa sayaudu ghariban fatubal ghuraba. Dulu di saat aku memperkenalkan Islam pada umat manusia, banyak yang tak menerima. Hanya segelintir orang yang mau pahami tentang dakwahku. Tetapi ingat, wa sayaudu ghariban, Islam nanti pada akhir zaman akan dianggap aneh oleh para orang-orang yang mereka tak paham dengan Islam. Bahkan orang Islam sendiri sudah merasa tak nyaman dengan Islam. Putra ka kita nyong, putra ka kita nyong, sawai leka kita nyong yang betul. Siapa yang mengkhianati Islam? Basalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang acuh tak acuh dengan anak yatim. Anak yatim ini aset negara, fakir miskin aset negara. Buktinya di undang-undang 45 tertulis, yatim fakir miskin ditanggung, dibela, tanggung jawab penuh oleh negara. Wate awak Jakarta, awak kampung rawan-rawannya ijak ke diujini, ijak tahu Aceh, ijak tahu daya-daya, alhamdulillah natru di Baklu. Itu puhan tengah hantip tengun. Ru awaknya pah tengah hantip tengun. Kah hidup umum kabeh. Makan cukup pah. Leh duk dia, pegah. Lung tayang ilung bawayan, tapi ilung hana payang lung jai gula. Etna nan jai gula renah biya yang tinggal lung NSD, ijazah hana kudupan. Tapi beda pikir lung namanya buta huruf. Ada menom bu, iya lung pegawai negeri, tapi almarhum. Burji. Yang perle dulu nyeluapai untuk perle lu tanya yang bawahnya, bang ini saya mohon maaf, saya ada pertanyaan. Apa itu Abia? Saya dengar anak yatim fakir miskin itu ditanggung sama negara ya. Oh ya itu Abia, kai pegah patainya mayat di
Ibagahnya patai leh di kurang leh ayat kepadu pernah tinggal kumaya Quran itu pun habis di kuingat takut ditinggal telilom kan. Oh benar dia bang. Berarti anak yatim fakir miskin ditanggung dibela sama negara ya. Benar itu dia. Emangnya kenapa? Beda bang dengan di sini. Kalau di sini anak yatim fakir miskin ditanggung sama dia. Mirah mukai, ngempak. Tolong titip salam saya sama Pak Jokowi. Nyate kayaknya uang. Karena berat aku pegang haba, ijo witi tako. Witi. Putra ini tuh berikan ijo. Nyan modern nanggro, paham. Nyo sampai pajan kita nyo lagi nyo. Sampai kita tidak merubah pola pikir. Tapi ingat, kita sekarang kalau istilah yang bisa kita ungkapkan, kita ini manusia lemah. Kalau tak umpamanya kita bagaikan domba yang sedang diperlaga di kandang macan. Siapa kalah ataupun menang, dia tetap jadi santapan. Nyotanya tengah hipu pagi, kameng, ubiri, tengah hipu pok, lampung rimuang. Yang mopok kameng dengan kameng, yang mopok ubiri dengan ubiri, yang dia tujuri rimuang. Nampak? Tanyo-nyo tengah diadukan, tengah dilagakan, domba yang sedang dilagakan. Siapa yang mati ataupun menang, ingat, kamu tidak akan pernah selamat karena kamu akan jadi santapan. Yang mati di baju haju rimung, yang udah kalau nak cerita rimung tandung kami. Nak kejut, berjarong-jarong kayak Islam, dengar lo, yang segala pegah dah lain. Tapi hendak penghormatan, naik kalau penghormat jadi ngajar. Tengah tu nanti kan kada walong, naik yang tinggal ke, hana kau hormat bergelam dia. Irang kujana kalau penghormat, kah kandu. Sebabnya tak ternya ujung tu mik bagainya lo. Tika kena lihat tu mik kaguman lagi enggak gerok. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang keberadaan umat Nabi Muhammad. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Punya judul yang diberi gelung yang empat, meneladani akhlak Rasulullah, kunci bahagia dunia dan akhirat. Judul kabere awak tulis belum ngomong. Judul apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu hanya bacaan, tidak akan pernah menjadi pekerjaan. Kalau seandainya kita yang malam hari ini mengakui diri sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita belum bisa mengambil 3 sikap yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, itu cuma omong kosong belaka. Pegah-pegah sebagai umat Nabi Muhammad, akai hanang. Cukup kagetanya mata pegah umat Nabi Muhammad, tapi akhlakul karimah yang ada pada Rasulullah itu masih sangat jauh. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti dari dasar apa yang diajari oleh Rasulullah. Yang pertama Nabi ajari awwaluddin ma'rifatullah. Perkenalan pertama dengan agama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, dasar agama kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, siapapun yang tak mengenal Allah, sampai dengan hari mati pun dia tidak pernah mendapati agama. Wajar kalau seandainya kita melihat bahkan kita sendiri yang mengakui hamba Allah, tetapi semayang katanya mantap bolong-bolong. Akhlak kita masih belum sejalan sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah. Muslim yang benar, Rasulullah menggambarkan bagaimana sikap seorang Islam di saat dia berada dalam dunia. Umatku itu yang bagaimana? Di antara lain Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, al-muslim man salama ikhwanuhu al-izai bilisani wa bil fi'li. Islam yang benar, Muslim yang benar adalah seorang Muslim yang tak mau menyakiti saudaranya
baik dengan lisan ataupun dengan perkataan. Nyo tadi timang-timang. Coba kita menghayati, mempelajari, mengingat-ingat kembali lidah kita ini, seberapa orang yang telah kita sakiti. Perilaku kita mengamankan umat Nabi Muhammad ataupun tidak. Menyegetannya mantang nyonya ke mantang tamu dawa, tamu eje, tamu pesalah. Umat siapakah kita yang sebenarnya? Yang kedua, Rasulullah juga telah menyampaikan min husnil islamil mar'i tarku malayani. Tanda keislaman itu sudah baik pada diri seseorang, dia telah mampu meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah untuk hidupnya di dunia, apalagi untuk hari akhirat. Wa anil lawil mu'ridin. Ya, tidak semayang tarawih. Kena doa, lihat semayang tarawih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi kamu'adin walil salati hafidin walil zakati fa'idin walima indaka talibin walil anfika rajin wabil huda mutamasikin wa anil lawil mu'ridin. Wahai Allah, jauhkan daku daripada perkara yang tak penting. Tiap malam tunggu dibulan sama doa wa anil lawil mu'ridin. So yang naik semayang tarawih sampai nak amin doanya, sampai nak baca doanya. Tapi hingga dengan saat ini kita masih berani melakukan sesuatu, membuang-buang masa yang tak berfaedah untuk dunia kita sendiri, apalagi untuk hari akhirat. Nyo malamnya kan, tanya memperingati Maulid Nabi. Maknanya putra, kita ingin memperingati apa saja yang terlahirkan di atas kelahiran Nabi Muhammad. Tentu saja Allah punya konsep menghadirkan Nabi Muhammad. Konsep utamanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Rasulullah telah bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Tugasku di dunia adalah untuk mengajari kalian tentang agama. Tanpa agama, maka kesehatan dalam kehidupan, keselamatan untuk menjalankan roda perjalanan hingga sampai ke akhirat kelak, kamu tidak akan pernah mendapatkan. Ya, berat tunggu ujung-ujung ji. Nabi waktu buat dia enggak semua berat. Para sahabat berat sampai hana pernah gemalasan. Tanda urang god gede ya berat. Masalah god ngahana god yang urusan Allah. Ngantek berat tapi mabia god akai teh. Najab dah god. Tapi mi hana ge berat li yang kabeh pintu god yang kagetup. Wa tariku ilal jannah ilmu. Kalau kamu kepingin masuk surga, maka carilah ilmu agama yang benar. Wa tariku ilan nar al jahlu. Kalau kamu membiarkan dirimu dalam kebodohan, maka engkau telah memesan satu tiket menuju dalam neraka. Kebodohan adalah kehancuran dunia dan akhirat. Likulli syai'in tariqun. Kemanapun kita berjalan, kata Rasulullah, tentu saja kita memilih jalan yang tepat supaya cepat sampai ke tempat tujuan. Yang namanya perjalanan musafir itu jauh. Lebih-lebih kita musafir menuju akhirat. Bagaimana kita menjalani diri untuk menghadapi hari kiamat? Perjalanan musafir yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Wa anta bi ghairi sadin. Kamu berjalan jauh, kamu menuju dalam perjalanan yang jauh. Bayangkan kalau kamu tidak punya bekal apa-apa. Mak kau tak melakai yang ikut mekaran terawih bantu. Maka bekal terbaik, putra teman, bekal yang paling good. Wa khairu zat at-taqwa, kata Rasulullah. Sebaik-baik bekal adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jamun awal dilai Nabi terheran-heran di saat menerima pujian Allah tentang umat manusia yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad, yakni generasi umat yang termasuk dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Gimana pegahli Allah? Pegahli Allah Ta'ala dalam Quran kan? Ya Muhammad, kuntum khairun ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pengakuan Allah. Allah membicarakan ini melalui wahyunya. Jibril turun secara khusus untuk menampakkan posisi
ataupun kemuliaan umat Nabi Muhammad selama berada dalam dunia. Allah mengatakan, kuntum khairun ummah, wahai Muhammad, kamu bersama umatmu adalah umat terbaik, artinya golongan terbaik daripada sekian banyak manusia yang aku hadirkan ke dunia, dari Adam hingga dengan Isa, maka umatmu lah terbaik wahai Muhammad. Ukhrijat linnas, umatmu mereka sangat bermutu, mereka lebih cocok untuk memimpin manusia-manusia yang lain. Tanyanya urang god tu beta boh Allah Taala kalian gakui tanya god. Kamu wahai Muhammad bersama umatmu adalah sebaik-baik golongan yang aku keluarkan daripada golongan manusia ke dunia. Rasulullah menerimanya, hana langsung Rasulullah menerima. Rezeki ya Allah. Di segi mana aku dan umatku manusia terbaik? Rasulullah kepingin tahu. Menjawab oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umatmu akan menjadi makhluk terbaik. Umatmu akan menjadi manusia terbaik yang aku hadirkan ke dunia. Kalau mereka masih mau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka kepercayaan dari Allah akan hilang. Pengakuan umat terbaik itu akan hilang semerta. Begitu saja kalau seandainya kita yang mengakui diri umat Nabi Muhammad, amar ma'ruf nahi munkar kita abaikan dalam kehidupan selama Allah masih mempercayakan kita di dunia. Berarti menyatanya umat terbaik, berarti politik terbaik juga milik umat Nabi Muhammad. Kehidupan terbaik yang ada dalam dunia dari golongan umat Nabi Muhammad. Putra nilai kebaikan yang nabagdanyo, khair yang nabagdanyo yang putra. Allah menyebutkan khairun ummah, maka Al-Quran tidak akan mudah kita pahami begitu saja. Coba lihat hadis Nabi Muhammad SAW, may yuridillahu bihi khairan. Kalimat khair Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan itu. Maka akan kita dapatkan kebaikan di saat kita mau belajar dan mengajar ilmu agama, karena dari ilmulah kita bisa terarah menuju kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehadiran Nabi Muhammad dalam dunia, yang malamnya menangkan maulid, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid itu adalah kalimat yang kalau kita terjemahkan, terlahirkan. Yang perlu kita ketahui, Nabi Muhammad telah dilahirkan ke dunia dengan perjalanan sebagaimana yang telah kita mendapati kisah-kisah awalnya kehadiran Nabi Muhammad ke dunia. Yang perlu kita tanyakan, untuk apa dan kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad ke dunia? Jawabannya itu terlalu panjang. Habis itu kita pegah malamnya, nyojim kasih tengah 12 kurang 10 minit. Lu puno sekolah kui kena na urang ha abia tengah 12 tawo. 10 minit terus. Jam lu pok 11 lewat 20 menit. Lu tayang puno, pok paduk li hajara. Bene pelewat tengah 12 abia. Kamu nama lo aban. Ilung pi kalam long di dari buno bunga ba acara thampi ngenohat nyu mata de acekam nyu ada tadu laju-laju yang na dada ada tubuh menjuju karena kahe lelah mungkin insyaallah pok di tengah 12 bolehlah mihana kutreun najuke abia kalewat ilung mono yang baik na gerta-gerta ngena pegah abia barang kapopoh je. Bena gerta alung lurah naik melam. Anak dengar gue lu. Manya terjadi pakat du sampai subuh pakan malam dengar. Nyanya anak tapi lo. Dari tegal dari liharo raya haji baru anakku lo nyokara haji lo mari. Jak tapi. Orang jak le biar tapi ilo ramai mi kunggu. Mahidron dua boh hirmo, manan rempo di malam. Ane dua boh perumah tebok,
Hansip tengun. Ilo kedro nanti. Ilo ramen-ramen lu. Padung boh na dia, na mali martuh lebih jut. Martuh 70 le padung boh mah anak bilang li. Mau mai anak ketupat pak kampung. Nah, pokoknya jika saja lu orangnya. Nyu malamnya secara pribadi, secara khusus lu pegang. Nah, nyolong jak-jaknya nang kerja tau yang pakat jak, pakat menduduk lung tim, hana lu pegah-pegah he. Hana lu pegah lelah, hana lu pegah nyo, hana lu pegah haji. Yang pertama nyolong jak ujati sempurnanyo, yang kali kedua lu ingin mengucapkan bak malamnya terima kasih banyak kepada siapapun hamba Allah, baik lunturi ataupun hana lunturi yang telah bergabung mencintai mereka yang ada di Rohul Mudi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang mampu membalaskan kebaikan urung. Jadi na urang ino di daerahnya yang kadang-kadang na gepegah balung kadang hana. Mereka punya alamat tersendiri, urangnya yang na alamat kedrog, yang na nomor rekening. Dapur umum Rohul Mudi, gua kekirim 100 ribu sebulan, gua kekirim 200 ribu. Kadang-kadang na mudah rezeki kekirim 1 juta, hana lu depuai lu dan na lu pegah baurunya, bet kirim-kirim balung. Sebab punya kirim bak rekening lu, takut lu pakai hal lain. Lu pakai ke masjid, lu pakai ke nyo, lu pakai ke ji. Menya memang draw nak bantu anak nget nyo hidayah, awaknya na rekening draw jumpa. Nakiri majukenan janjian yang nakiri. Nyo malamnya lu atas nama ayah awaknya hidayah. Saya hanya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kepedulian draw terhadap anak yatim dan fakir miskin selama ini kita termasuk dalam pengakuan Rasulullah, ana wakaful yatim lahu wa li ghairi hakaza fil jannah. Siapa yang mau membantu mereka yatim piatu fakir miskin selama di dunia, insyaallah kalau kita nanti mendapati semua syarat, kita akan bersama Nabi nanti di hari kiamat, insyaallah. Tapi syarat betul. Nyo malamnya termasuk belum pegang syarat. Menyena santunan anak yatim, lungja. Kalau lu pegah badung kubar mawi. Abia, nyo rencana kamu ini jadi sempurna menepegak maulid. Mihana halangan tapu tabak nabi ino. Abia pengen kamu menyena lagi syarat lu puja. Mihana apa sa. Menyet kedija, lungja. Tapi nepesenang hati lu meu. Gimana cara abia kamu pesenang hati ron? Buna anak yatim. Anak yatim panai abia, anak yatim bak tempat ron duduk.